Banyak pria yang menambahkan stamina luar biasa di ranjang. Ya, kamu mungkin pernah tergoda membeli obat kuat instan di toko atau di pinggir jalan ya. Atau mungkin kalau malu di marketplace. Ya, jadi penjual menjanjikan kejantanan tahan lama dalam hitungan menit ya. Kamu meminumnya tanpa memikirkan efek sampingnya ya. Mungkin langsung, wah ini kalau saya minum ini langsung gas nih ya. Nah, jadi ada fakta membuktikan obat kuat tanpa resep ya itu adalah racun mematikan bagi jantung dan juga ginjal kamu. Nah, hari ini saya akan bahas ya cara kerja obat kuat dan juga dampak fatalnya bagi tubuh. Jadi wajib nyimak sampai habis nih ya. Khusus laki-laki, nah simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Obat peningkat stamina pria ya sangat mudah kamu temukan di pasaran. Ya, banyak pria merasa malu berkonsultasi ke dokter saat mengalami masalah disfungsi ereksi atau nggak tahan lama ya. Nah, itu ke dokter malu ya, dokter mahal nih, mending langsung obat kuat ya. Jadi kamu lebih memilih jalan pintas dengan menelan pil biru buatan pabrik yang nggak tahu asal usulnya. Nah, kamu merasa sangat perkasa ya sesaat setelah meminumnya, tubuh kamu justru sedang mengalami pemaksaan kerja organ di luar batas normal ya sebenarnya. Nah, jadi mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam organ tubuh kamu ya saat minum obat kuat ini ya. Kita bahas dulu cara kerja obat kuat di dalam tubuh. Obat kuat ya, obat kuat medis mengandung zat aktif pembesar pembuluh darah. Zat kimia ini meliputi sildenafil ya, atau biasanya itu tadalafil ya. Jadi obat ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah secara paksa. Nah, zat kimia ini memblokir enzim khusus bernama PDA5 di dalam tubuh kamu. Jadi pemblokiran enzim ini membuat otot pembuluh darah menjadi sangat rileks dan juga terbuka lebar. Nah, darah langsung mengalir ya sangat deras ya menuju area organ vital. Jadi alat vital langsung merespon aliran darah ini dengan ereksi yang sangat keras ya, sangat kencang. Nah, jadi obat ini sangat sama sekali tidak meningkatkan gairah ataupun libido kamu secara alami. Jadi obat ini murni memanipulasi sistem peredaran darah ya secara mekanis. Ya, jantung kamu dipaksa bekerja memompa darah jauh lebih kuat yang melampaui ritme normal. Kemudian kita bahas bahaya mengkonsumsi obat kuat tanpa resep dokter. Jadi dokter sangat melarang penggunaan obat ini tanpa pemeriksaan medis ya, kamu tidak mengetahui ya kondisi asli tekanan darah kamu ya, pembuluh darah jantung kamu ya. Nah, jadi bahaya pertama adalah penurunan tekanan darah secara mendadak. Kamu bisa pingsan tiba-tiba ya saat sedang melakukan aktivitas ya bersama pasangan, tiba-tiba pingsan ya. Nah, bahaya kedua sangat mengancam, bisa mengalami penyakit jantung. Jadi pencampuran obat jantung dan juga pil kuat itu memicu serangan jantung ya. Jadi bisa nanti meninggal mendadak. Bahaya ketiga itu muncul kondisi medis namanya priapismus ya. Alat vital kamu mengalami ereksi berjam-jam tanpa bisa turun ya. Jadi dia berdiri terus ya, nggak mau turun ya. Nah, jadi kondisi ini terasa sangat sakit ya. Bukan bangga, wah bagus dong dok, ini bisa berjam-jam berdiri terus tanpa turun-turun. Enggak ya, justru itu masalah baru. Ya, sudah pernah saya bahas video tentang priapismus, mungkin teman-teman bisa lihat. Priapismus ini merusak jaringan otot alat vital secara permanen ya. Kamu akan mengalami impotensi permanen jika tidak segera mendapatkan tindakan di rumah sakit ya untuk mengatasi priapismus. Kemudian dampak fatal jangka panjang bagi kesehatan. Jadi obat kuat ilegal selalu mencampurkan bahan kimia berdosis tidak terukur ya, dosisnya nggak jelas. Ginjal dan hati kita itu dipaksa bekerja keras ya, bahkan rentan rusak ya, karena tugasnya itu dia menyaring racun dan obat-obat ya di ginjal, di hati. Nah, jadi metabolismenya di situ. Jadi ginjal terpaksa kerja keras ya, hati juga kerja keras ya. Nanti lama-lama bisa mengalami kerusakan di sana. Jangan sampai ya niat mau minum obat kuat biar perkasa, biar kuat, tapi ujung-ujungnya nanti masuk ruang cuci darah ya, hatinya rusak, ginjalnya rusak. Jadi jangan minum obat kuat sembarangan. Obat kuat dosis tinggi juga itu bisa merusak saraf, mata, telinga ya. Nanti pandangan jadi kebiruan secara mendadak ya, kehilangan pendengaran. Nah, saya pernah dapat pasien datang ke IGD orang tua ya, umuran mungkin 60-70, minum obat kuat, matanya itu kalau ngelihat sesuatu tuh jadi biru ya. Nah, itu juga pengalaman bagi saya ya mendapatkan pasien seperti itu. Kemudian dampak psikologi obat ini juga merusak mental ya. Jadi otak kamu menjadi sangat bergantung pada efek obat kuat ya. Kalau seandainya nggak minum obat kuat itu nggak pede. Nah, ini juga bahaya. Nah, kemudian tips sehat untuk meningkatkan stamina pria secara alami ya. Kamu sama sekali tidak membutuhkan obat kuat ini ya.
Nah, jadi kamu bisa meningkatkan stamina dengan cara alami. Mungkin di video saya terpisah sudah saya bahas, tapi di sini saya bahas yang ringkasnya saja. Langkah pertama, rutin olahraga kardio, ya seperti lari, berenang, ya. Jadi olahraga ini memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh secara alami, termasuk ke ya alat vitalnya, ya. Begitu juga ke otot jantung. Kemudian langkah kedua, menjaga berat badan ideal. Jadi tumpukan lemak pada perut buncit itu langsung menurunkan produksi hormon testosteron pria. Jadi harus diet lah kalau berat badan berlebih. Yang ketiga itu adalah mengelola stres, ya, supaya tidak stres. Nah, karena kalau stres ya stamina jadi loyo. Pastikan juga tidurnya cukup, ya, karena dengan begitu tubuh memproduksi hormon reproduksi dengan optimal, apalagi saat kita tidurnya cukup. Yang keempat itu adalah mengkonsumsi makanan kaya zinc dan juga protein tinggi, ya. Bagi pria itu zinc itu penting, ya. Kemudian D3 itu juga penting, ya. Kamu bisa merutinkan makan makanan yang mengandung makanan yang bergizi, daging sapi tanpa lemak, telur, kerang, ya, kacang-kacangan, kemudian susu, ya, berjemur di bawah sinar matahari, atau ya konsumsi suplemen yang mengandung zinc dan juga D3. Nah, karena ya itu penting ya untuk pria supaya bisa memproduksi sperma yang sehat, kemudian juga staminanya juga baik. Makanan menyediakan bahan baku utama pembentukan sel sperma dan hormon kejantanan pria dengan optimal. Kemudian langkah terakhir adalah segera berhenti merokok kalau seandainya masih merokok. Bagi pria banyak yang merokok, ya. Jadi hati-hati karena zat racun ini merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di area vital. Jadi berhentilah merokok adalah cara yang paling baik. Kesimpulannya ya, obat kuat itu bukan solusi instan, bukan solusi yang aman untuk masalah kejantanan pria, ya. Jadi kalau seandainya kurang jantan bukan itu solusinya. Cara kerja zat kimia ini memaksa pelebaran pembuluh darah yang sangat membebani kerja jantung. Penggunaan obat tanpa pengawasan dokter justru memicu serangan jantung, meninggal mendadak, kerusakan ginjal, kerusakan hati, ya, impotensi permanen. Jadi hati-hati. Nah, coba tulis di kolom komentar kebiasaan olahraga apa yang rutin kamu lakukan untuk menjaga stamina tubuh kamu, ya. Bagikan video ini ke teman kamu, ke grup keluarga juga boleh, ya. Mungkin mereka sangat membutuhkan informasi ini supaya nggak tergiur dengan obat kuat. Nah, jangan lupa di like video ini, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Saya Dr. Sadam Ismail, salam sehat, sampai jumpa.